Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallaha haqqa tuqatih. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab hari ini menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan nikmat iman Islam oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh keluarga, sahabat, istri, keturunan beliau, dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jamaah sedang Jumat rahimakumullah, melalui kesempatan ini mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, takwa yang bukan hanya terucap dalam lisan, takwa yang bukan hanya tertulis di atas KTP, namun takwa yang menghujam kuat di dalam hati, terucap dengan lisan, serta teramalkan dalam segala tindak tanduk perbuatan kita, dalam diri individu kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sesungguhnya Islam tidak hanya mengatur tentang doktrin ibadah, Islam meliputi kebaikan seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu Allah menjadikan takwa sebagai manifestasi terbesar daripada Islam, sebagai bekal nanti ketika menghadap Allah. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hari ini hari di mana kita beberapa hari yang akan datang akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun yang lalu kita telah menyaksikan tulisan dan goretan-goretan perjuangan para pahlawan dengan darah mereka, dengan harta mereka, dengan waktu mereka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit, kalau boleh kita katakan hampir seluruh daripada pejuang-pejuang tersebut, hampir seluruhnya bergerak atas nama Islam atau bergerak atas semangat Islam, demi untuk menegakkan Islam, demi untuk membentuk masyarakat Islam, demi untuk selamatnya rakyat Nusantara
dari penjajahan sehingga terbentuklah negara Republik Indonesia. Namun demikian jamaah rahimakumullah, hari ini kita merasa tidak sedikit dari rakyat Indonesia yang merasakan sempitnya kehidupan, terpuruknya ekonomi, susahnya mendapatkan keadilan. Di mana-mana kita mendengarkan keluhan, di mana-mana kita mendengarkan umpatan dan cacian daripada rakyat kita, rakyat Indonesia. Maka jamaah rahimakumullah, ada setidaknya 3 hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencabut izzah Islam. Ada setidaknya 3 hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencabut perlindungan Islam dari individu tertentu, kelompok masyarakat tertentu, bahkan dari sebuah negara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal idza arada ayyuhlika 'abdan naza'a minhul haya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jikalau ia hendak menghendaki seorang hamba akan hancur, maka dia akan mencabut darinya rasa malu. Fa idza naza'a minhul haya lam talqahu illa muqitan mumqitan. Apabila telah dicabut rasa malu dari dirinya, maka tiadalah dia menjadi kecuali orang yang dimurkai oleh Allah, mendapat murka dan menyebabkan kemurkaan Allah. Fa idza lam talqahu illa muqitan mumqitan nuzi'at minhul amanah. Apabila dia telah menjadi orang yang dimurkai dan menjadi penyebab kemurkaan Allah, dia tidak akan menjadi orang kecuali orang yang mengkhianati amanah. Allah akan mencabut rasa amanah darinya. Fa idza nuzi'at minhul amanah lam talqahu illa khainan makhunan. Apabila telah tercabut darinya rasa amanah, lam talqahu khainan makhunan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikannya kecuali jadikan sebagai orang yang berkhianat, lagi menyebabkan perilaku khianat. Fa idza lam talqahu illa khainan makhunan nuzi'at minhu rahmah. Lalu apabila Allah telah menjadikan dia orang yang khainan, pengkhianat, maka Allah akan cabut daripadanya kasih sayang. Fa idza nuzi'at minhu rahmah lam talqahu illa rajiman mul'anan. Namun dan jika telah dicabut rasa kasih sayang, jamaah rahimakumullah, jadilah dia orang yang terkutuk lagi terlaknat. Fa idza lam talqahu illa rajiman mul'anan nuzi'at minhu rabaqatul Islam. Maka apabila telah tercabut darinya rasa kasih sayang, jadi dia orang yang terlaknat, maka tercabutlah darinya izzah Islam, tercabut darinya kemuliaan Islam. Ini berlaku untuk seorang hamba, berlaku untuk sekelompok masyarakat, dan berlaku untuk sebuah bangsa. Setidaknya ada 3 catatan dari hadis ini jamaah rahimakumullah yang membuat bangsa ini bisa hancur terpuruk. 1, hilangnya rasa malu. Pentingnya rasa malu ini jamaah rahimakumullah, sebab rasa malu inilah yang menjadi rem, rasa malu ini yang menjadi pencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Rasa malu inilah yang menjadikan kita bisa mawas diri, merasa selalu diawasi, malu untuk melanggar syariat Allah, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam pandangan masyarakat umum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya syu'batun minal iman. Sesungguhnya malu adalah bagian daripada keimanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecam orang yang kehilangan rasa malu, tidak tahu malu berbuat buruk, tidak tahu malu melanggar syariat Islam, melanggar syariat Allah dan Rasulnya, bahkan tidak tahu malu untuk melakukan keburukan di tengah masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh para sahabat bahwa beliau bersabda, idza naza'a minhul haya, idza naza'a minkal haya, kalaulah telah tercabut darimu rasa malu, fa'al ma syi'ti, maka silahkan lakukan apa yang kau kehendaki. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian kehendaki, innahu bima ta'maluna basir. Namun ingat, Allah Maha mengawasi apa yang sedang engkau lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam rangka terus menerus memelihara
kehidupan kita yang baik dalam berbangsa dan bernegara, mari kita tegakkan rasa malu. Malu kepada diri sendiri untuk berbuat salah, malu kepada orang lain untuk berbuat gaduh, dan malu kepada agama, malu kepada bangsa dan negara untuk merugikan orang banyak. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sifat yang kedua yang menyebabkan hancurnya sebuah bangsa, yang menyebabkan hilangnya izzah Islam dari diri sebuah bangsa, adalah terjabutnya rasa amanah. Hilangnya rasa amanah. Al-amanah dikatakan oleh para ulama wad'us syai' ala makanihi, meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Maka secara umum para ulama menjelaskan sifat amanah adalah sikap yang timbul dari hati seseorang untuk menunaikan hal-hal yang menjadi titipan baginya kepada orang atau sesuatu yang seharusnya berhak menerimanya. Sepentingnya sifat amanah ini jamaah rahimakumullah, sehingga sifat ini menjadi sifat para nabi. Sifat ini menjadi sifat yang melekat kepada orang-orang saleh. Sifat inilah yang mencegah orang dari berbuat dusta. Sifat inilah yang membuat orang tercegah dari sifat mungkir janji. Sifat inilah yang membuat orang tercegah dari sifat menyelewengkan kepentingan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semua untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Maka kita lihat hari ini jamaah rahimakumullah, orang-orang yang dulu ketika masa-masa mencalonkan diri dekat kepada rakyatnya, orang-orang yang dulu ketika butuh pada suara rakyat turun menemui rakyatnya, hari ini kita saksikan mereka duduk di atas, menyaksikan saja darah daripada rakyat yang mengalir, air mata daripada rakyat yang menetes, perut daripada rakyat yang terikat. Maka para pemimpin jamaah rahimakumullah, maka kita semua wahai para pemimpin, ingatlah bahwa amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah kepemimpinan yang telah kalian terima. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang menyebabkan sebuah bangsa tidak memiliki lagi izzah Islam adalah tercabutnya rasa kasih sayang. Tiada lagi rasa walas asih, tiada lagi rasa peduli antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kita saksikan antara individu yang satu berusaha menjatuhkan yang lain, yang satu berusaha menakut-nakuti yang lain, bahkan tidak jarang seorang muslim berusaha menghilangkan nyawa muslim yang lainnya. Padahal Nabi SAW bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa-siapa yang mengangkat senjata kepada saudara muslimnya untuk menakut-nakuti bahkan menghilangkan nyawanya, fa innal malaikata tal'anuhu, sesungguhnya malaikat akan melaknat dia hatta yada'ahu, sampai dia meletakkan senjata itu, melepaskan tali permusuhannya. Fa in akhahu bi ummihi wa abihi, meskipun saudara itu adalah saudara sekandung, seibu dan sebapaknya. Maka jamaah rahimakumullah, jikalau makhluk Allah, malaikat telah melaknat kita, jikalau Allah telah melaknat kita sebab terhilangnya rasa kasih sayang, maka keamanan mana lagi yang kita harapkan? Pertolongan siapa lagi yang kita harapkan? Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, dalam rangka terus membina hubungan baik dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, mari kita pelihara rasa malu, mari kita pelihara sifat amanah, dan mari kita tegaskan rasa kasih sayang di antara kita semua. Sebab berbicara nasionalisme tanpa Islam adalah sebuah kebutaan, dan membenturkan Islam dengan negara adalah perilaku pengkhianatan terhadap sejarah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Nahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Innallah فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Inna Allah amarna bi amrin bada'a bihi nafsah wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Akhir daripada khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan seluruh kaum muslimin di seluruh alam, wabil khusus kaum muslimin di Indonesia. Mudah-mudahan Allah tentramkan hati kita, Allah satukan kita, Allah kembalikan izzah Islam, Allah jadikan Islam sebagai semangat kita untuk membangun negara menjadi negara yang lebih baik lagi. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat فيا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ارفع درجتنا والمسلمين ارفع درجتنا والمسلمين في الإندونيسي ارفع درجتنا والمسلمين في فلسطين يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقيموا الصلاة